Pagi, 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 pagi. Di sini ada data inflasi. Ini masih di bawah 10%. Jadi ini termasuk inflasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Septiana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Pesantren Cintawana, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh KM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadirannya ya. Anissa Sabila hadir, Cut Sadiah hadir, Ejen Sakil, Maya, M Taufik Sakil, Tiara, Nabila hadir, Nopi, Raisya, kemudian Rika hadir, Rima, Roni sakit juga, Siti Nurhayati Farida hadir, Siti Nurul hadir, Syaina, Tasya sakit. Kita doakan ya teman-teman kita yang sakit supaya lekas sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, Ibu mau ngecek dulu semangat kalian nih. Walaupun siang-siang harus tetap semangat ya. Ya. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Gitu dong jawabnya. Sok sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, tuh enak ya. Walaupun siang tapi semangatnya masih pagi ya. Oke anak-anak, minggu lalu nih kita sudah belajar tentang indeks harga. Siapa yang masih ingat ada berapa jenis indeks harga? Silahkan Farida. Ya, indeks harga itu ada 5. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga produsen atau IHP, indeks harga perdagangan besar atau IHPB, indeks harga yang diterima atau IT, dan dibayar petani IB, dan terakhir indeks harga saham. Betul sekali Farida, terima kasih. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perhitungan indeks harga? Ada yang bisa? Silahkan Opi. Tujuan dari perhitungan indeks harga antara lain yang pertama sebagai barometer dari kondisi perekonomian, yang kedua sebagai pedoman bagi kebijakan sebuah perusahaan, dan yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang, dan yang kelima, untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Ya, betul sekali Nopi, terima kasih. Selanjutnya tentang cara menghitung indeks harga. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Indeks harga dapat dihitung dengan metode indeks harga agregatif sederhana. Rumusnya yaitu PN, harga yang dihitung angka indeksnya dibagi dengan PO. Harga pada tahun dasar dikali dengan 100.
Betul sekali, ya. Terima kasih Nabila. Itulah pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang indeks harga. Berarti kalian masih ingat ya materi yang sudah kita pelajari tentang indeks harga. Nah, pada pertemuan ini kita masih mempelajari materi yang berhubungan dengan indeks harga, yaitu materi inflasi. Kenapa berhubungan? Karena inflasi itu masih berkaitan dengan harga-harga ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu yang pertama nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian inflasi, kemudian mengkategorikan jenis-jenis inflasi, menentukan penyebab inflasi, dan menganalisis dampak dan cara mengatasi inflasi. Cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama dimulai dari pengertian inflasi, kemudian penyebab inflasi, kemudian dampak dan cara mengatasi inflasi. Tahapan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama akan melakukan pretest ya. Melakukan pretest dulu untuk mengukur pengetahuan atau kemampuan awal kalian berupa Google Form ya. Jadi nanti kalian silahkan mengerjakan di HP kalian masing-masing. Kemudian yang selanjutnya nanti akan masuk ke kegiatan inti, yaitu menyimak video permasalahan yang berkaitan dengan inflasi. Kemudian melakukan tanya jawab. Setelah itu nanti akan ada diskusi kelompok ya. Kalian akan dibentuk kelompok masing-masing 4 sampai 5. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian setelah diskusi selesai nanti masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil dari analisisnya atau hasil dari diskusinya. Kemudian yang terakhir nanti akan ada post test ya, penilaiannya. Adapun penilaian yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran hari ini yaitu ada 3 aspek ya anak-anak. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian sikap Ibu akan menilai ketika proses diskusi ya. Jadi akan menilai bagaimana kerjasama kalian, bagaimana tanggung jawab kalian dalam mengerjakan soal-soal gitu ya. Kemudian selanjutnya penilaian keterampilan. Ibu akan menilai ketika presentasi. Yang terakhir penilaian pengetahuan. Itu akan dilakukan post test nanti ya pada akhir pembelajaran. Nah, anak-anak silahkan sekarang keluarkan handphone kalian. Kita akan pretest terlebih dahulu ya. Silahkan di-scan barcode di depan. Itu nanti akan langsung menuju ke soal yang akan kalian kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silahkan simak dulu video materi inflasi. Mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. BBM tersebut yakni Pertalite yang naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Selain itu, solar bersubsidi juga mengalami kenaikan dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sementara Pertamax bersubsidi naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut berlaku mulai 1 September 2022. Menurut Ariani, selama ini BBM bersubsidi lebih banyak dikonsumsi kalangan masyarakat ekonomi mampu, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga. Oke, dari video yang sudah ditayangkan, yang sudah kita simak bersama-sama, kira-kira permasalahan apa sih yang dibahas dalam video tersebut? Ya, apa? Betul, kenaikan harga BBM. Apa anak-anak, apa yang akan terjadi apabila harga BBM naik?
Jadi jika harga BBM naik, otomatis pada barang lain juga akan naik harganya. Betul sekali anak-anak ya. Jadi jika harga BBM naik, itu biasanya akan berpengaruh juga kepada harga barang lain. Harga barang lain juga akan naik. Betul ya. Ada yang bisa menjelaskan inflasi itu apa sih? Silahkan Nurul. Inflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan. Iya betul. Inflasi kondisi di mana harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan ya. Nah baik anak-anak, sekarang kita akan mulai membentuk kelompok ya. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah berikut ini adalah nama-namanya. Silahkan kalian duduk berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Nah untuk posisi duduknya silahkan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, 3, kemudian kelompok 4 boleh di belakang situ ya. So, silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Baik anak-anak, perhatikan dulu ke depan ya. Di sini nanti kalian akan dapat masing-masing satu kelompok LKPD yang harus dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Nah, adapun di LKPD ini di sini ada barcode-nya. Untuk apa Bu barcode-nya? Untuk melihat data atau permasalahan apa yang harus kalian diskusikan ya. Jadi nanti seperti biasa silahkan di-scan menggunakan HP kalian, kemudian nanti dianalisis datanya dan dijawab pertanyaannya yang ada di LKPD ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Teman-teman coba cari data inflasi yang di atas 10%. Ini nih ada tahun 2008 yang inflasinya 11 sampai 12%. Coba dicatat dulu. Oh ada nih tahun 2005 juga inflasinya lebih tinggi daripada tahun 2008. Contohnya di bulan November inflasinya dari 18,38%. Dan kita harus cari gimana penyebab di tahun itu bisa tinggi inflasinya. Nah ini data inflasi tahun 2022 dan yang paling tinggi itu di bulan September yaitu 5,95%. Jadi ini kategorinya inflasi jenis apa? Ini termasuk jenis inflasi ringan karena masih di bawah 10%. Oh, jenis itu. Teman-teman coba kita cari dari buku atau internet tentang penyebab inflasi. Di sini penyebab inflasi ada beberapa faktor. Ada demand full inflation, cost push inflation, kemudian inflasi dari luar negeri dan inflasi dari dalam negeri. Oh gitu. Terus apa yang disebut demand full inflation? Demand full inflation itu artinya kenaikan permintaan melebihi penawaran. Oh, jadi kalau cost push inflation itu apa ya? Kalau cost push inflation itu artinya kenaikan biaya produksi. Gimana anak-anak, ada yang kesulitan nggak mengerjakan LKPD-nya? Oh, ini udah bagus berarti. Silahkan Nabila, ada apa Nabila yang mau ditanyakan? Bu, ini kan inflasinya ada 3 macam. Yang harus dianalisis itu yang mana Bu? Oh iya, yang ini ada 3 kurva ya. Nah ini yang biru aja yang dianalisisnya, yang inflasi umumnya ya. Oh iya Bu. Kayak kelompok lain ada yang kesulitan nggak? Coba ditanyain aja. Oh silahkan. Iya Bu, ini yang harus dianalisisnya inflasi 2022 atau sama dengan inflasi 2021-nya juga. Jadi ini nanti dianalisis aja dua-duanya, kemudian nanti dibandingkan bagaimana kondisi di tahun 2022 dan inflasi di tahun 2001 ya. Kemudian nanti dipaparkan analisisnya di LKPD-nya. Ya. Baik. Ada lagi? Ada Bu. Bu, untuk inflasi yang berdasarkan kelompok ini
yang penyumbang tertingginya ada di kelompok transportasi. Penyebab itu berkaitannya dengan kenaikan BBM. Betul sekali, betul ya. Jadi penyumbang tertingginya memang di transportasi. Nah itu karena efek lanjutan dari kenaikan harga BBM. Betul ya. Silakan dicatat, ditulis hasil diskusinya di SKPD. Makasih Bu. Coba sudah selesai? Sudah Ibu. Iya. Sedikit lagi ya. Iya, sedikit lagi. Ini sudah selesai? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, anak-anak sudah selesai semua ya? Saatnya sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau duluan? Silahkan kelompok mana? Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Pengertian inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Berdasarkan hasil penggalian informasi bahwa penyebab inflasi secara garis besar disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau demand full inflation. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau yang disebut money in circulation. Yang keempat, inflasi dari luar negeri atau imported inflation, artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri. Nah, dan yang kelima, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadinya defisit anggaran. Selanjutnya di sini ada data inflasi tahun 2022 dimulai dari Januari sampai dengan November. Ini masih di bawah 10%, jadi ini termasuk inflasi jenis inflasi ringan. Dan juga tadi kan itu dalam bentuk tabel. Nah, ini dijelaskan juga detail dalam bentuk peta atau penggambaran. Jadi sudah jelas dari bulan Januari sampai November tingkat inflasi tahun itu semakin meningkat, tapi tidak lebih dari 10%. Jadi masih inflasi jenis ringan, jadi tidak lebih dari 10%. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Tadi sudah dibahas oleh kelompok 1 mengenai faktor-faktor penyebab inflasi. Salah satunya adalah demand full inflation. Tolong berikan contoh inflasi yang terjadi karena demand full inflation. Jadi demand full inflation itu adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang atau jasa. Contohnya ketika menjelang bulan Ramadan, biasanya harga ayam tiba-tiba menjadi mahal. Hal itu terjadi karena banyaknya permintaan terhadap daging ayam, sementara ketersediaan daging ayam terbatas, sehingga terjadi peningkatan terhadap harga daging ayam yang apabila terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan inflasi. Iya, silahkan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi tidak dari jawaban kelompok 1? Saya sepakat Bu dengan kelompok tersebut. Nah, jadi ketika waktu itu kan harga masker meningkat. Harga masker meningkat untuk konsumennya itu yang banyak. Jadi semakin meningkat harga tersebut seperti itu. Iya, mungkin maksud Farida itu pada saat pandemi Covid ya. Jadi tiba-tiba harga masker meningkat karena permintaan terhadap maskernya tinggi ya. Jadi harga maskernya lebih mahal ya. Sama seperti tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa tadi mengenai daging ayam ketika memasuki bulan Ramadan tiba-tiba kan suka naik ya, ada berita ayam harganya naik, daging sapi harganya naik karena pada saat bulan Ramadan biasanya hari pertama sahur tuh orang pengen makan daging ayam ya, jadi semuanya membeli daging ayam, jadi permintaan terhadap daging ayamnya tinggi gitu ya, sehingga menyebabkan harga daging ayamnya juga jadi naik gitu ya, seperti itu. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan sekarang tampil kelompok yang kedua, kelompok 2 maju ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Dapat dilihat berdasarkan kurva. Perhatikan gambar merah bulan Oktober 2022 itu 5,71%. Jika dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi pada Oktober 2022 sebesar 5,71% adalah jenis inflasi ringan karena angka inflasi berada di bawah 10%. Perhatikan tabel inflasi tahun 2022 berdasarkan kelompok. Penyumbang angka inflasi paling tinggi yaitu pada kelompok transportasi sebesar 1,92%. Hal ini disebabkan oleh inflasi bensin dan tarif angkutan dalam kota. Inflasi juga memengaruhi masyarakat, baik yang penghasilan tetap atau tidak tetap. Adapun dampak inflasi terhadap penghasilan masyarakat, inflasi merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap, karena upah yang diperoleh tidak dapat mengikuti kenaikan harga. Inflasi menyebabkan orang-orang enggan untuk menabung dan mendorong untuk mencari pinjaman. Untuk selanjutnya, silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan dampak inflasi. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi situasi inflasi? Kita sebagai masyarakat dapat melakukan beberapa hal untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan inflasi, yaitu pertama dengan cara berhemat dengan mulai mengatur pengeluaran dengan bijak. Kemudian, jika ada kelebihan uang, lebih baik ditabung sebagai dana jaga-jaga. Sekian. Ya, betul sekali. Jadi, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan inflasi berdasarkan kelompoknya. Tadi pada tahun 2002 itu yang menyumbang inflasi tertinggi itu di kelompok transportasi ya. Karena apa? Karena efek dari kenaikan harga BBM ya yang menyebabkan tarif angkutan umum naik, yang menyebabkan harga bensin naik gitu ya, sehingga di situ inflasi transportasinya tinggi gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi tidak kepada kelompok 2? Tidak ada, silahkan ditutup saja. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau freeze level cenderung naik. Hasil pencarian inflasi 20 tahun terakhir, Indonesia pernah mengalami inflasi kategori sedang. Pada tahun 2008, di bulan September, inflasi yang tertinggi adalah 12,14%. Ada juga di tahun 2005, termasuk inflasi sedang, yaitu di bulan November 2005 terdapat data inflasi 18,38%. Penyebab inflasi tinggi pada bulan November 2005 adalah kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan Oktober 2005. Selain itu, dipengaruhi oleh kondisi menjelang Lebaran di mana permintaan pada bahan kebutuhan pokok meningkat sehingga mempengaruhi tingkat inflasi. Pemerintah dalam mengendalikan inflasi kenaikan harga menempuh beberapa cara baik melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dalam rangka untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengurangi atau mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral sebagai otoritas moneter. Dan kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui instrumen seperti sistem pajak, politik anggaran, dan pinjaman pemerintah. Sekian pemaparan dari kami. Selanjutnya, silakan ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Nah, jadi salah satu kebijakan dari inflasi itu kan kebijakan moneter. Nah, jelaskan contoh kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Maya. Salah satu jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga untuk menarik minat masyarakat akan menabung atau menginvestasikan uangnya. Cukup? Saya mau menanggapi. Jadi tentang kebijakan kontraktif. Selain untuk mengatur suku bunga, Bank Indonesia juga bisa dengan cara untuk mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat dengan cara menjual sertifikat yang berharga. Iya, betul sekali yang disampaikan atau tanggapan dari Rima bahwa tadi untuk mengatur jumlah uang yang berada di masyarakat selain dengan menurunkan tingkat suku bunga juga bisa dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menjual surat berharga gitu ya. Untuk apa? Untuk mengurangi jumlah uang yang berada di masyarakat sehingga inflasinya bisa teratasi gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi kepada kelompok 3? Tidak ada, silahkan ditutup saja. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4 maju ke depan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi pertama oleh Maya. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Berikut ini adalah kurva tingkat inflasi di beberapa negara. Dimulai dari yang tertinggi yaitu di negara Turki, tingkat inflasi pada September sebesar 83,50. Yang kedua, negara Jerman dengan tingkat inflasi pada bulan September sebesar 9,99%. Dan keempat, Amerika Serikat dengan tingkat inflasi di bulan September sebesar 8,20%. Yang kelima, negara Korea Selatan dengan tingkat inflasi di bulan September sebesar 5,58%. Yang keenam, Jepang dengan tingkat inflasi di bulan September 2022 sebesar 3%. Negara Turki adalah negara dengan inflasi tertinggi mencapai 83,50% yang termasuk pada kategori inflasi berat. Penyebab inflasi Turki semakin tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pasca pecahnya perang di Ukraina-Rusia menyebabkan pasokan bahan bakar ke Turki menurun karena Turki memenuhi hampir semua kebutuhan energinya dengan impor, sehingga negara tersebut sangat terpukul dengan kenaikan harga bahan bakar. Yang kedua, kebijakan ekonomi yang sarah memperarah keadaan. Pada situasi inflasi yang tinggi, otoritas moneter Turki malah melonggarkan suku bunga yang menyebabkan mata uang Turki atau lira melemah. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Berkaitan dengan penyebab tingginya inflasi di negara Turki adalah pemerintahnya yang menerapkan kebijakan yang salah. Menurut kelompok kalian, bagaimanakah kebijakan yang tepat untuk mengatasi keadaan inflasi tersebut? Menurut kelompok kami, kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah dengan menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan dari kelompok kami, maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah selesai ya presentasi tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 4 ya, mengenai apa tadi? Mengenai inflasi di beberapa negara. Yang paling tinggi itu negara Turki ya, tadi inflasinya mencapai 83,60%, di atas 50% ya. Sudah termasuk pada inflasi berat. Nah, kenapa sih di sana bisa tinggi sekali inflasinya? Nah, sebagai penyebabnya tadi sudah dijelaskan juga bahwa disebabkan oleh efek dari perang Rusia-Ukraina ya. Nah, ketika terjadi perang pecah, terhambat proses impornya,
Sehingga si Turki ini kekurangan BBM, kesulitan memperoleh BBM, sehingga harga BBM-nya menjadi naik. Nah, itu berpengaruh kepada harga lain, diperparah lagi oleh kebijakan yang salah, ya. Tadi apa? Malah melonggarkan tingkat suku bunga, yang mana seharusnya tingkat suku bunganya itu harus dinaikkan, ya, supaya untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan mengevaluasi proses diskusinya mulai dari kelompok 1 tadi sudah berhasil menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain berkaitan dengan inflasi tahun 2022 ya, dan juga penyebabnya. Kemudian juga sudah melakukan penggalian informasi tadi melalui internet, melalui buku ya. Jadi sudah bagus, kerjasamanya juga sudah bagus. Untuk kelompok 2 juga sama, tadi sudah mencari informasi yang berkaitan dengan inflasi juga pada tahun 2022 ya, tapi berdasarkan kelompoknya. Tadi yang menyumbang inflasi tertinggi itu di kelompok transportasi ya, kerjasamanya juga bagus ya, sudah dijawab pertanyaannya dengan baik. Kemudian tadi kelompok 4 juga sudah membahas inflasi secara global di beberapa negara ya, mulai dari Turki, ada Korea Selatan, ada Amerika, tadi yang tertingginya Turki, kemudian yang paling rendahnya tadi ada Jepang ya, 3%. Proses diskusinya sudah bagus, jadi sudah menggali informasi melalui buku, kemudian berdiskusi dengan anggotanya, bekerja sama, juga tadi sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan baik. Tepuk tangan buat kita semua. Ada yang belum dipahami tentang materi yang kita pelajari hari ini, silahkan boleh ditanyakan. Saya mau bertanya, Bu, apakah inflasi luar negeri dapat mempengaruhi inflasi dalam negeri? Ya, baik. Jadi inflasi dari luar negeri itu berpengaruh juga terhadap inflasi di dalam negeri. Salah satu contohnya, misalnya ketika ini ya, Ibu kasih contoh Turki lagi. Di Turki tinggi inflasinya. Sedangkan Indonesia itu misalnya kebutuhan berasnya tergantung kepada Turki. Nah, berarti ketika inflasi di Turki tinggi, harga beras di Turki tinggi. Otomatis ketika mengimpor ke kita, mereka juga memberikan harga yang tinggi ya, sehingga bisa jadi itu akan terjadi inflasi karena harga beras yang tinggi. Beras itu kan kebutuhan pokok, itu makanan kita sehari-hari gitu ya. Jadi itu inflasi dari luar negeri itu bisa sangat mempengaruhi kepada inflasi di dalam negeri ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silahkan untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang berani menyimpulkan? Silahkan Anis. Inflasi adalah harga di mana harga itu cenderung naik. Jenis-jenis inflasi itu sesuai keparahannya, ada yang ke-1 inflasi ringan, yaitu yang berkisar kurang dari 10%. Ada juga inflasi sedang, yaitu berkisar antara 10-30%. Ada juga inflasi berat, yaitu yang 30% ke atas sampai 100%, dan juga hiperinflasi, yaitu 100% ke atas. Adapun dampak dari inflasi itu antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi, menambah pengangguran, dan melemahkan nilai mata uang. Silahkan anak-anak, sekarang kita akan melaksanakan post test ya. Silahkan duduknya kembali ke tempat masing-masing posisinya. Silahkan gunakan handphone kalian seperti tadi, di-scan dulu barcode-nya, kemudian dikerjakan soal-soalnya. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, baik. Kalau begitu kita akan mengakhiri pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu menyampaikan dulu beberapa hal penting ya. Jadi ada tugas untuk kalian minggu depan. Silahkan
cari artikel yang berkaitan tentang kebijakan moneter dan fiskal ya. Silakan dianalisis bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu dapat mengatasi inflasi. Kemudian juga nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Maka dari itu silahkan di rumah dibaca dulu supaya nanti kalian ada gambaran ya pada saat mempelajari materi tersebut. Sekarang Ibu akan merefleksikan ya kegiatan hari ini. Bagaimana anak-anak kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana soalnya, susah atau mudah? Mudah. Wah, hebat-hebat sekali ya. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.